Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu dengan Tuhan dan Ia menyapa kita melalui firman-Nya yang sampai kepada kita melalui kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diantarkan melalui nas epistel dalam kitab Yohanes pasal 6, yaitu pasca atau setelah kisah di mana Yesus melakukan mujizatnya yang sangat besar dengan memberi makan lebih daripada 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Ternyata orang banyak setelah melihat mujizat itu, mereka terpesona dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat tertarik dengan Tuhan Yesus dan ingin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Itu sebabnya orang banyak itu ketika mereka melihat bahwa murid-murid Yesus tidak ada lagi di situ, bahwa Yesus tidak ada lagi di tempat itu, segera mereka pergi. Mereka bergegas mencari Yesus, bahkan sampai menyeberang Danau Tiberias, sehingga sampai mereka ke Kapernaum. Begitu mereka sampai di sana, mereka melihat Yesus. Lalu Yesus berkata, lalu orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, kapankah engkau sampai? Bagaimana engkau tiba di tempat ini? Lalu Yesus menjawab mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu telah mengenal siapa aku, bukan karena kamu telah percaya kepadaku, bukan karena kamu telah mengerti tentang arti mujizat yang kuperbuat di tengah-tengah kamu. Sesungguhnya kamu mencari aku
karena kamu kenyang. Sesungguhnya engkau mencari aku hanya karena makanan. Sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu menginginkan kehidupan jasmani. Bapak ibu saudara-saudara, mengikut Yesus oleh orang banyak itu bukan karena telah mengenal Yesus, bukan karena percaya kepada Yesus. Sesungguhnya mereka mengikut Yesus ukurannya hanya sebatas kebutuhan perut saja. Bapak ibu saudara-saudara, kisah yang hampir serupa kita temukan dalam nas khotbah kita hari ini, di mana orang Israel belum mengenal siapa Allah yang menyelamatkan mereka dari kuasa Firaun. Mereka belum percaya kepada Allah yang mampu melakukan segala hal. Sekalipun mereka telah melihat betapa kuasa Tuhan sangat dahsyat, betapa tangan Tuhan yang maha besar dan maha kasih telah menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari penderitaan, dari kesengsaraan di Mesir. Bukan karena peluru mereka bebas dari Mesir, bukan karena bom, bukan karena roket, bukan karena senjata nuklir. Mereka bisa selamat dari perbudakan itu, tetapi oleh tangan Tuhan yang maha dahsyat. Maka Allah mendatangkan 10 tulah kepada orang Mesir. Dan lalu kemudian setelah mereka keluar, Fir'aun mengejar mereka karena tidak ingin kehilangan budak-budak. Raja Fir'aun berpikir kalau orang Israel keluar dari Mesir, siapa lagi yang akan membangun bangsa Mesir ini? Siapa yang akan kami jadikan budak? Siapa yang akan mengerjakan segalanya? Karena itu Fir'aun mengejar mereka. Lalu tibalah orang Israel berhadapan dengan malapetaka. Di depan mereka terbentang luas laut Tiberau, sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang mengejar mereka. Karena itu tidak ada lagi jalan keluar. Maju kena, mundur kena. Mereka berpikir bahwa itulah saatnya mereka akan mati di tangan Fir'aun. Karena itu manusia bisa saja menghadapi jalan buntu dalam kehidupannya, bisa menghadapi jalan buntu dalam setiap persoalannya. Bisa saja tidak ada jalan keluar bagi pergumulan hidupnya. Maju kena, mundur kena. Ke kanan gak bisa, ke kiri juga tidak boleh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Allah tidak ada jalan buntu dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada pergumulan yang tidak ada jawabannya. Karena itu Allah menyelamatkan mereka dengan kuasanya membelah laut Tiberau. Lalu mereka berjalan 600.000 orang lebih, bayangkan itu. Ya, hanya orang dewasa. Di antara mereka bukan hanya orang-orang yang kuat, ada juga lansia di situ. Ada juga orang yang sakit di situ, ada bayi di situ, ada anak-anak di situ. Mungkin lebih dari 1 juta orang. Bayangkan bagaimana mereka bisa menyeberangi laut Tiberau. Tapi itulah kuasa Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara, belum lagi mereka lama meninggalkan peristiwa itu. Belum lagi mereka lama mengalami mujizat Tuhan. Belum lagi mereka lama telah menerima kuasa Tuhan. Tangan Tuhan yang dahsyat, yang perkasa itu menyelamatkan mereka. Mereka sudah lupa kepada Tuhan dan mulailah mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara-saudara, kadangkala perjalanan orang Israel itu adalah gambaran kehidupan kita. Sulit mengingat perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Sulit mengingat
mengenang perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi kalau seseorang menyakiti hati kita, sampai mati kita ingat. Tapi banyak mungkin perbuatan baik yang dia lakukan bisa terhapus seketika hanya oleh sakit hati kita. Itu makanya ada pepatah, ya, hujan setahun bisa hilang karena hujan satu hari. Kemarau setahun bisa lenyap karena hujan satu hari. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang banyak yang telah dilakukan Allah kepada orang Israel, mereka lupakan hanya karena persoalan urusan perut. Dalam firman Tuhan ini, orang-orang Israel datang kepada Musa, "Hai Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Hanya untuk membunuh kami dengan cara membuat kami mati kelaparan di padang gurun ini." Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu lewat firman Tuhan ini kita mau belajar dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengerti dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengakui dan mengimani bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita, sekalipun yang kita alami tidak harus seperti yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa mengaku dan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kenyataan yang kita hadapi tidak seperti ekspektasi kehidupan kita. Bagaimana anak-anak kami yang tidak lulus di PTN tetap merasakan bahwa Tuhan memberkati hidupnya, sekalipun dia tidak sampai kepada apa yang dia kehendaki. Karena ternyata ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Persoalannya, kita mau nggak dituntun oleh Tuhan, kita mau nggak setia kepada Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita semakin merasakan, mengakui, menghayati cara Tuhan memberkati kehidupan kita, memelihara hidup kita, menolong hidup kita, sekalipun kenyataan yang kita hadapi tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Karena bukan kehendak kita yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Bapak ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini yang kedua, kita mau merenungkan supaya kita belajar mengerti maksud Tuhan. Dan jangan memposisikan diri lebih pintar, lebih berhikmat dari Tuhan. Sehingga kita mengajari Tuhan, Tuhan, hidupku yang baik adalah jika A, B, C, dan D. Tuhan, tandanya Engkau memberkati aku jika saya dapatkan ini, saya dapatkan itu. Bukan itu. Tetapi kitalah yang harus belajar mengerti maksud Tuhan. Orang Israel berpikir dan bahkan menyalahkan Tuhan dalam sungut-sungut mereka. Mengapa Allah harus membawa kami keluar dari Mesir, sementara hidup kami di Mesir berlimpah dengan makanan? Kami boleh makan sepuas-puasnya, kami boleh minum sepuas-puasnya. Tetapi kenapa Allah harus membawa kami keluar dari Mesir? Bapak ibu saudara-saudara, orang yang hidupnya berorientasi kepada makanan, yang dipikirannya hanya makanan dan kesenangan saja, itu adalah orang-orang yang bermental hamba, bermental budak. Itu makanya orang Israel menyesal, bahkan menyalahkan Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan itu hanya karena persoalan makanan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala sungut-sungut itu merupakan dosa yang besar.
Bapak Ibu saudara-saudara, jangan bersungut-sungut. Itu hukum Taurat keberapa itu? Anak-anak Sidi, jangan bersungut-sungut. Hukum Taurat keberapa itu? Ada nggak hukum Taurat jangan bersungut-sungut? Udah belajar hukum Taurat? Belum ya? Sekolah minggu nggak belajar itu? Hukum Taurat ke-11, jangan bersungut. Ada nggak itu? Tidak ada. Memang tidak ada hukum Taurat ke-11 jangan bersungut-sungut. Tetapi sungut-sungut bisa melahirkan banyak dosa. Dosa yang pertama, sungut-sungut itu bisa mempersalahkan Tuhan. Sama seperti orang Israel tadi. Dosa yang kedua akibat dari sungut-sungut, iri hati, kecemburuan. Alangkah enaknya orang yang tinggal di Mesir, kata orang Israel. Mereka bisa makan seenaknya, mereka bisa minum sepuasnya. Sementara kami di sini, kami akan mati kelaparan, iri hati. Mereka ingin selalu seperti orang-orang yang tinggal di Mesir. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan dalam nas kita hari ini dikatakan, katakanlah kepada orang Israel bahwa petang nanti kamu akan melihat bahwa tangan Tuhanlah yang mengeluarkan kamu dari Mesir, menyelamatkan kamu dari perbudakan itu. Dan aku akan mendatangkan makanan, roti dari surga. Begitu kata Tuhan. Karena itu pada hari yang ke-6 engkau akan melihat bahwa setiap orang yang mengumpulkan baginya akan berlipat kali, 2 kali lipat. Artinya apa? Bahwa kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan selalu akan berbalaskan berkat dari Tuhan. Ya, dikatakan akan bertambah 2 kali lipat. Karena itu yang paling kita butuhkan dalam mengikut Tuhan adalah ketaatan dan kesetiaan kita akan rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tak perlu kita mengajari Tuhan melakukan ini dan melakukan itu. Tak perlu kita mengajari Tuhan apa yang terbaik bagi anak-anak kita. Anak-anakku harus begini, harus begitu. Tugas orang tua adalah mengajari anaknya, menasihati anaknya, membimbing anaknya, mendidik anaknya dengan hal yang baik, dengan firman Tuhan. Urusan kesuksesan anak itu bukan urusan orang tua, itu urusan Tuhan. Tak usah mengajari Tuhan untuk memberkati usaha kita. Tugas kita hanya melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab, punya integritas, disiplin. Persoalan usaha kita beruntung dan tidak beruntung, sukses atau tidak sukses, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tugas kita ketika kita sakit, tak perlu mengajari Tuhan bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Tugas kita hanyalah berobat, minum obat, turuti peraturan dokter, jaga pola makan, pola hidup. Urusan sembuh dan tidak sembuh itu urusan Tuhan. Karena ternyata sebanyak apapun uang kita tidak bisa membeli kesehatan. Sekali lagi tak perlu mengajari Tuhan melakukan apa yang terbaik bagi kita, sebab Tuhan lebih mengerti dan lebih memahami kehidupan kita. Karena itu orang Israel belum sampai mengenal Allah, belum sampai percaya dan mengimani Allah. Itu sebabnya mereka selalu menggerutu, selalu menyalahkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Allah menguji mereka. Dikatakan
Aku akan mencoba mereka. Apakah mereka setia? Apakah mereka melakukan hukumku atau tidak? Karena pada akhirnya orang-orang Israel banyak yang mati kekenyangan, banyak yang mati juga keracunan makanan, karena mereka menjadi serakah, mengambil lebih banyak daripada apa yang Tuhan tetapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ujian bagi kehidupan manusia bukan hanya dengan penyakit, bukan hanya dengan pergumulan, bukan hanya dengan persoalan hidup, termasuk berkat dan kesuksesan itu juga menjadi batu uji bagi manusia. Ada salah satu cara menangkap monyet liar, yaitu dengan melubangi bambu atau membuat botol seukuran tangan monyet. Monyet punya tangan enggak? Kita anggap saja punya tangan. Bambu ini dilubangi kira-kira sebesar tangan monyet. Atau dibuatkan botol. Lalu di dalam bambu itu atau di dalam botol itu ditaruh kacang kesukaan monyet. Si monyet akan datang mengambil kacang itu dan menggenggam kacang itu, lalu kemudian tangannya, genggaman tangannya akan menjadi besar sehingga tangannya tidak akan bisa ditarik dari bambu tersebut atau dari botol tersebut. Dia akan berusaha menarik tangannya dari lubang bambu itu, terus dari malam sampai pagi dia akan tarik tangannya terus, tetapi tidak melepaskan kacang yang ada di dalam genggamannya. Kira-kira monyetnya bisa lepas atau enggak? Tidak akan bisa lepas sampai pemburu datang. Akhirnya si monyet pun ditangkap. Seharusnya ketika monyet itu ingin menarik dan melepaskan tangannya, dia harus melepaskan kacang-kacang yang telah dia genggam, maka tangannya akan bisa ditarik dengan cara begini, maka dia akan dilepas. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal dalam kehidupan kita yang mesti kita lepaskan supaya hidup kita selamat. Ada hal-hal yang perlu kita lepaskan dari genggaman tangan kita supaya jiwa kita selamat. Karena itu Yesus katakan, apalah artinya jika seluruh dunia ini engkau miliki tetapi jiwamu mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini yang ketiga diajak kepada kita, marilah menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dan buanglah segala sungguh-sungguh. Karena itu bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yaitu dengan cara menikmati pemberian Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menikmati berkat Tuhan? Bagaimana cara menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba keinginanmu. Janganlah kamu menjadi hamba nafsumu. Janganlah kamu menjadi hamba ambisimu. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Ojo dibanding-bandingkan. Sejelek-jelek istriku, itulah perempuan yang tercantik
yang Tuhan karuniakan bagi hidupku. Amin Bapak-bapak. Sejelek-jelek suamiku, itulah lelaki yang paling ganteng yang Tuhan karuniakan bagi kehidupanku. Amin ibu-ibu. Banyak ibu-ibu ini yang menyesal punya suaminya. Mau ditukar tambah? Iya. Jangan bandingkan istri tetangga itu lebih cantik dari istriku. Jangan. Pantang itu. Sebodoh-bodoh anak kita, itulah anak terbaik yang Tuhan karuniakan di tengah keluarga kita. Amin orang tua kami. Gak usah bandingkan. Anak itu begini, anak si anu begini. Ajari, didik, nasihati, itu saja. Karena itulah karunia yang terbaik yang Tuhan karuniakan bagi keluarga kita. Memang dalam Amsal 30 ayat 15 dikatakan, hati manusia yang tidak pernah berkata cukup dalam hidupnya, ia sama seperti lintah yang menghisap darah manusia. Sampai mati pun si lintah itu, apabila dia menghisap dan lengket di kulit manusia, sampai perutnya kembung bahkan sampai pecah pun, si lintah itu tidak akan melepaskan gigitannya. Karena dia selalu berkata untukku, untukku, dan untukku. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana cara kita, bagaimana cara orang Israel bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa merasakan pemeliharaan Tuhan adalah mencukupkan diri dengan ada yang pada kita. Begitulah cara Tuhan memelihara hidupku, begitulah cara Tuhan memberkati hidupku, itulah yang terbaik. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan tidak hanya sebatas jasmani kita. Bukan hanya hal-hal duniawi. Bahkan tidak cukup hanya makanan, tidak cukup hanya pakaian, tidak cukup hanya rumah, tidak cukup hanya kemewahan dunia yang Tuhan, yang Allah berikan bagi kita. Bahkan dirinya sendiri dia berikan, anaknya sendiri dia berikan, tubuhnya sendiri dia korbankan menjadi roti kehidupan bagi kita. Karena itu siapapun yang melekatkan hidupnya kepada Yesus tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah kehausan. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita dengan segala kehidupan kita, dengan segala pekerjaan dan dengan segala usaha kita. Tetapi ingat, itu semua terbatas. Karena itu Allah juga memberi hal yang tidak terbatas, yang tidak akan pernah habis, bahkan ya akan kekal selama-lamanya, yaitu dirinya, yaitu Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, gantungkanlah hidupmu kepadanya, niscaya hidupmu tetap bersukacita dan akan tetap merasa tercukupi dan akan senantiasa bersyukur. Allah memberikan roti kehidupan bagi kita yang kekal untuk selama-lamanya. Terima itu, imani Yesus hidup dalam hidupmu selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami pergumulkan pada sore hari ini. Kami boleh semakin mengenal kehendak, rancangan dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa banyak cara Tuhan memelihara hidup kami, sekalipun seringkali tidak seperti yang kami inginkan, tidak juga seperti ekspektasi kehidupan kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan maha besar, maha kuasa, memberikan apa yang kami perlukan dalam hidup kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Maka kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke dalam kehidupan kami.
dengan keyakinan dan kepercayaan kami bahwa Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapak, berkatilah jemaat-Mu, anak-anak kami yang sekolah, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Bahkan Bapak Ibu yang senantiasa mengharapkan berkat-Mu melalui doa-doa mereka, kami akan percaya Tuhan akan menjawabnya pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.